Tepat pada tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, Abdul Latif seorang kiai kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan. Pada hari itu, dia mendapat karunia dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Kholil. Selepas melantunkan azan di telinga sang putra, Kiai Haji Abdul Latif berdoa, memohon kepada Allah agar Muhammad Kholil kelak menjadi pemimpin umat. Lalu Allah mengabulkan doa Kiai Haji Abdul Latif. Muhammad Kholil yang kemudian terkenal dengan Syekhona Kholil menjadi salah satu pemimpin besar umat Islam. Syekh Kholil Al-Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sejak kecil Muhammad Kholil dididik sangat ketat oleh sang ayah. Kebetulan juga Mbah Kholil di masa kecil sangat haus akan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan lebih istimewanya lagi, ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Malik sejak usia muda. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Mbah Kholil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas ke sejumlah pesantren. Awal pendidikan Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah menimba ilmu dari Langitan, Mbah Kholil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian Mbah Kholil melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama menimba ilmu di pondok pesantren ini, Mbah Kholil belajar dengan Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, berjarak 7 km yang harus ditempuh dari Kebon Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, Mbah Kholil selalu membaca surat Yasin. Mbah Kholil di masa muda memiliki keinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Pada saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah setelah menikah. Untuk ongkos melakukan perjalanan bisa ia tutupi dari hasil kerja kerasnya menabung saat masih menyantri di Banyuwangi. Selama melakukan pelayaran menuju Mekah, konon, Kiai Haji Kholil berpuasa. Hal ini disebabkan bukan karena untuk menghemat uang, namun tujuan ini agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar selamat sampai tujuan. Karomah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak memiliki pengakuan seorang nabi. Dari sosok Mbah Kholil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karomah. Satu, tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari, saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Kholil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Kholil atas tindakan yang ia lakukan dilarang dalam Islam. Syekh Kholil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika salat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. 2. Dapat membela diri. Mbah Kholil memiliki kemampuan yaitu membela diri. Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kholil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut. 3. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Kholil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat dalam lingkungan kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkapnya, Syekh Kholil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Kholil dan memberi makanan, bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Kholil dibebaskan. 4. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Kholil memiliki karamah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan China yang sedang mengalami sakit lumpuh, padahal sudah dibawa ke Jakarta, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu, semua mereka pergi menuju Madura, yakni ke Mbah Kholil untuk berobat.
Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Kholil, tiba-tiba muncul Mbah Kholil dengan membawa pedang sambil berkata. Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang, bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karamah yang ia dapatkan dari Mbah Kholil. Setelah Mbah Kholil wafat, bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Kholil untuk berziarah. Oh iya, sebelum menutup video, alangkah baik teman-teman sekalian untuk mendukung saluran ini dengan cara klik tombol subscribe. Jika kalian suka kisah ini, klik bagikan ke teman-teman kalian.